Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Proses hukum kami akan melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi-saksi. Saksi-saksi sementara pemeriksaan di atas. Sementara ada 4. Sementara kami panggil sisanya untuk saksi-saksi. Sehingga semua pekerja yang ada di Kota Bau-Bau itu terlindungi. Itu juga merupakan tujuan kami, salah satu kinerja dari Dinas Kerja ya. Salah satu bentuk kinerjanya itu. Selamat pagi. Dari kawasan Bukit Tolo Indah, Warta Kepton pagi ini menyampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau dalami kasus perkelahian pelajar SMP di Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau dorong perusahaan agar memproteksi karyawannya dengan program BPJS. Saya Rizky Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 5 Agustus 2023. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau dalami kasus perkelahian pelajar SMP di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Proses hukum kami akan melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi-saksi. Saksi-saksi sementara pemeriksaan di atas. Sementara ada 4. Sementara kami panggil sisanya untuk saksi-saksi. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau terus melakukan pendalaman terhadap kasus perkelahian antar pelajar SMP di Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-Bau yang terjadi beberapa waktu lalu. Sejumlah saksi-saksi tengah dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, termasuk korban berinisial M, 16 tahun yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit pasca kejadian. Kasat Reskrim Polres Bau-Bau Ibtu Ismunandar mengatakan, tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tengah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Selanjutnya akan menyusul pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya. Proses hukum kami akan melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi-saksi. Saksi-saksi sementara pemeriksaan di atas. Sementara ada 4. Sementara kami panggil sisanya untuk saksi-saksi. Tapi pada saat kami konfirmasi, bukan pengeroyokan terjadi sebanyak 7 orang. Terjadi perkelahian antar M maupun Y. Iya, saling pukul. Awalnya bermula dari grup WA. Dalam kesempatan itu, Ismunandar meluruskan bahwa tidak benar korban mengalami koma selama 3 hari pasca perkelahian, seperti informasi dan pemberitaan yang tersebar di masyarakat. Pihaknya telah mengecek langsung kondisi korban. Korban dapat berkomunikasi dengan baik, hanya saja pada tubuh korban terdapat bekas luka cakar di leher dan di muka, namun tidak berdampak fatal bagi korban. Yang dimana pemberitaannya itu mengakibatkan korban koma selama 3 hari. Itu tidak betul. Kita sudah mengecek kondisi korban, komunikasinya baik, dan kita cross check juga sama dokter yang memeriksa. Mulai dari awal kejadian sampai tadi malam dilaporkan ke unit PPA Satreskrim Polres Bau-Bau, kondisi korban memang sempat mengalami pingsan, tapi komunikasi baik, tidak mengalami koma. Dan terjadi memang perkelahian antar siswa. Ismunandar juga menegaskan bahwa lokasi perkelahian antar siswi SMP di Bau-Bau itu terjadi di depan sekolah, namun sudah di luar lingkungan sekolah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. SMA Negeri 1 Bau-Bau kembali berbangga atas prestasi 2 pelajarnya berhasil menyabet medali emas dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Atas keberuntungan tersebut, 2 siswa SMA Negeri 1 Bau-Bau melangkah ke tingkat nasional mewakili Provinsi Sultra. Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau Muhammad Radi menyebutkan, kedua pelajar tersebut masing-masing Aditya Pratama Putra dan Alfitra Humarsa Marwan. Kedua siswanya tersebut telah berhasil bersaing dengan pelajar lainnya dari 16 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Dari 5 cabang olahraga yang dipertandingkan, karate, silat, renang, bulu tangkis, dan atletik, SMA Negeri 1 Bau-Bau berhasil menjadi juara umum. Radi mengungkapkan, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN merupakan kegiatan diselenggarakan oleh Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus. Tujuannya sebagai upaya meningkatkan mutu prestasi didik melalui pengembangan bakat, minat, dan juga prestasi anak serta menggali potensi
peserta didik di bidang non-akademik. Adapun perolehan medali SMA Negeri 1 Bau-Bau 2SN tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 masing-masing juara 1 renang putra SMA Negeri 1 Bau-Bau atas nama Aditya Pratama Putra M, juara 1 pencak silat putra, laga dan solo kreatif diraih Alfitra Humarsa Marwan, juara 2 pencak silat putri, juara 1 solo kreatif dan juara 2 laga diraih Miftah Nurazia. Selanjutnya juara 2 atletik putra SMA Negeri 1 Bau-Bau atas nama Irfi Awalil Nur, juara 3 bulu tangkis putra SMA Negeri 1 Bau-Bau berhasil diraih Rainer Octaviano Chandra, juara 3 karate putra atas nama Ahmad Bukhari S. Hatma. Berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau dorong perusahaan agar memproteksi karyawannya dengan program BPJS. WOD Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau berupaya mengedukasi pekerja agar meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan memanfaatkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Lewat kegiatan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan kerja, di Snaker Bau-Bau melibatkan 70 perusahaan mendapatkan informasi manfaat menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJAM Sostek. Dalam kesempatan itu, Dinas Tenaga Kerja Bau-Bau mendorong pelaku usaha menjamin kesejahteraan karyawannya dengan mendaftarkan program Jaminan Kesehatan Nasional lewat BPJS Kesehatan dan Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Bau-Bau Muhammad Abdu, manfaat menjadi peserta BPJS begitu besar. Saat karyawan menderita sakit akan mendapatkan penanganan pengobatan di fasilitas kesehatan secara gratis. Begitupun saat karyawan mengalami kecelakaan kerja bahkan meninggal dunia, akan mendapatkan santunan dari BPJAM Sostek. Mungkin dari sebagian perusahaan itu tidak mendaftarkan semuanya. Nah, kita berharap itu semuanya terdaftar. Sehingga semua pekerja yang ada di Kota Bau-Bau itu terlindungi. Itu juga merupakan tujuan kami, salah satu kinerja dari Dinas Tenaga Kerja ya. Salah satu bentuk kinerjanya itu keikutsertaan pekerja di dalam BPJS Kesehatan. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Bau-Bau Heri Zakaria mengharapkan seluruh perusahaan mendaftarkan karyawannya sebagai peserta lewat segmen pekerja penerima upah. Sejauh ini data pihaknya sudah ada 425 perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kalau yang menunggak juga tidak banyak. Ya, cuma memang kami belum tahu itu misalnya apakah sudah semua karyawannya didaftarkan. Itu yang masih menjadi mungkin tugas beratnya kami. Misalnya di perusahaan itu pegawainya 10. Bisa jadi mungkin yang didaftar mungkin 5, 6, atau 7 belum semua. Berarti diharapkan semuanya diharapkan semua nanti didaftar oleh perusahaannya. BPJS Kesehatan terus memastikan seluruh perusahaan di Kota Bau-Bau telah mendaftarkan seluruh karyawannya sebagai peserta sehingga mudah dan gratis mendapatkan akses layanan kesehatan. Di sisi lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bau-Bau Bobi Harun terus membangun komunikasi bersama Dinas Tenaga Kerja agar terus berkolaborasi meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam pembayaran iuran pekerjanya. Sampai saat ini memang kami harus akui bahwa tidak semua perusahaan patuh, tapi bukan berarti yang tidak patuh ini menjadi tolak ukur. Jadi banyak juga perusahaan yang patuh untuk memasukkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaannya kepada pekerjanya. Kedepan terhadap perusahaan menunggak, pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan secara periodik. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Masyarakat di Kepulauan Buton masih melestarikan tradisi pekandiana anak-anak Mailu atau menyantuni anak yatim setiap 10 Muharram. Berikut mini feature persembahan RRI Bau-Bau bersama reporter WOD Nurliani. Tradisi pekandiana anak-anak Mailu atau menyantuni anak yatim piatu masih melekat dalam jiwa dan raga sebagian masyarakat eks-Kesultanan Buton. Tradisi adat budaya yang baik ini kerap digelar setiap penanggalan 10 Muharram. Pekandiana anak Mailu kerap disebut warga Buton sebagai lebarannya anak yatim piatu. Ritual turun-temurun ini mulai dilaksanakan warga setempat sejak agama Islam masuk dan menyebar di Kesultanan Buton pada tahun 1500-an.
Salah satu warga di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Muhammad Kariu, setiap tahun menggelar tradisi ini. Jika ditotalkan, terhitung sudah 40 kali menggelar ritual tersebut sejak tahun 1980-an. Setiap tahun, lebih dari 100 yatim piatu usia balita hingga 13 tahun berkumpul di kediamannya untuk merayakan Hari Asyura. Laude Kariu mengungkapkan kegiatan ini merupakan tradisi mulia untuk memotivasi kita agar selalu mengingat anak yatim piatu. Apalagi dalam ajaran agama, diwajibkan memberi perhatian kepada anak yatim. Lakina Agama Masjid Agung Kesultanan Buton itu bercerita tradisi ini dimulai dengan memandikan anak yatim. Air yang digunakan untuk memandikan anak yatim di pagi hari disebut air Asyura, merupakan rendaman bunga cempaka putih, kambalagi, kambampu, dan kambamanuru dibungkus kain putih dan direndam tengah malam tepat di malam 10 Muharram. Saat dimandikan, anak-anak tersebut dibacakan doa Asyura, selanjutnya diberi pakaian dan sarung. Setelahnya dilanjutkan dengan mengusap ubun-ubun anak yatim piatu sebanyak 3 kali menggunakan minyak goa. Minyak goa tersebut berasal dari campuran minyak zaitun dan parutan jeruk purut. Terdapat 3 kali usapan penuh makna. Usapan pertama isyarat memohon kepada Allah umur yang berkah, selanjutnya memohon rezeki yang halal, serta memohon iman yang kokoh dalam Islam. Setelah mengusap rambut dengan lemah lembut, dilanjutkan memberi makan para anak yatim piatu secara bergantian dengan cara disuapi sehingga para anak yatim merasa masih memiliki orang tua utuh. Tahapan selanjutnya, anak-anak tersebut akan didoakan agar dilimpahkan umur panjang, rezeki halal, ditetapkan iman dalam Islam, serta menjadi anak terbaik dan berguna di masa mendatang. Di sesi terakhir dari ritual ini sebelum pulang, anak-anak akan mendapatkan santunan berupa uang dan bingkisan berisi makanan. Kariu menyebutkan tujuan penyelenggaraannya agar masyarakat Buton berkecukupan, bisa berbagi rezeki kepada sesama, khususnya bagi anak yatim, sedang bagi anak yatim piatu akan berbahagia karena mendapatkan perhatian berbagai pihak. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau dalami kasus perkelahian pelajar SMP di Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau dorong perusahaan agar memproteksi karyawannya dengan program BPJS. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami di portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rizka Arlina. Sampai jumpa dan selamat pagi.